Malam teman-teman semua. Boleh yang kameranya kita salam, lambaikan tangannya, say shalom. Kita percaya kita beribadah secara tatap muka melalui online, tapi saya percaya shalom, shalom semua. Sungguh sangat bersyukur sekali kalau kita masih boleh beribadah seperti ini. Kita masih boleh sehat, kita masih boleh ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin ya Bapak, teman-teman semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawalah segenap hatimu untuk boleh menyembah Dia, Allah yang hidup, yang begitu baik kepada kita semua. Amin. Amin. Mari teman-teman, angkat suaramu dan arahkan hatimu padanya. Katakan, ya Bapa, kami datang padamu, bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau teramat baik, karena Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
hati memuji-Mu, dengan senang hati menyembah, menyanyikan haleluya, menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan yang esa, kami menyembah Tuhan yang sanggup, kami menyembah Allah yang dari penghuluan kami. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami punya Allah seperti Tuhan, Allah yang sanggup. Kami tak akan takut Tuhan, karena kami percaya Engkau serta kami, karena kami percaya Engkau ada terus bersama kami Tuhan, memegang tangan kami Tuhan, menuntun kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhanku. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami ya Tuhan, di hidupku. Ya Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan sebagai Allah kami, karena kami percaya, karena kami berharap hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau ajaib Tuhan buat kehidupan kami. Kalau di setiap langkah kami Tuhan Kau boleh pimpin Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah ini juga Engkau boleh pimpin Tuhan.
Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Teman-teman semua, kita semua melakukan aktivitas banyak yang di rumah ya. Belajar di rumah, anak-anak semua pada belajar di rumah. Saya juga percaya ibu-ibu yang di rumah udah mulai stres. I feel you guys. Ya, tapi kita boleh tetap ya bersuka cita karena kita masih boleh, anak-anak kita boleh bersekolah, anak-anak kita boleh merasakan. Bahkan pendidikan katanya semakin tinggi karena anak-anak belajar di rumah. Siapa dulu yang ngajarin ya? Maknya ya. Terima kasih ya buat Tuhan kalau kita semua boleh melakukan semua aktivitas di rumah ya. Satu yang saya rasakan adalah selama kita masa pandemi ini, apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang kita ingin? Biasa yang kita lakukan, wah kalau dalam masa sulit apa sih yang kita harus lakukan? Pertama kali kita harus tetap berharap pada Tuhan. Kita harus tetap berseru. Kita percaya nama Tuhan adalah yang satu-satunya menjadi pegangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan, serukan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia segala nama. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia takkan terkalahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa, serukan namanya. Mau undang semuanya untuk boleh buka mic-nya. Kita serukan sama-sama, Yesus. Yesus. Kita sama-sama, Yesus. Yesus. Seru ya. Kita percaya sama-sama, kita undang Tuhan Yesus hadir di Zoom online kita, di ibadah Zoom online kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin mendengar sebagian isi hati Tuhan. Haleluya. Biarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita sehingga boleh menjadi
sehingga boleh bertumbuh dalam hati kita, menjadi bekal dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Mari dari hatimu katakan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Yesus Tuhan, ya Tuhan, hanya padamu kami mengandalkan Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Tuhan, memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Percaya teman-teman, kalau Dia Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Mari serukan sama-sama.
Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Percaya Tuhan, pertolongan-Mu terus ada Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan yang Kau berikan. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang setia ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan Civera Siwi Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Kau pakai lidah bibirnya boleh menyampaikan Tuhan apa Tuhan yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang Civera Siwi Tuhan yang sampaikan Tuhan, kiranya boleh memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami ingin siapkan hati kami Tuhan untuk boleh menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan undangan yang diberikan kepada kami untuk melayani pada malam hari ini ya. Tidak diberikan tema kepada saya, dibilang bebas, dan saya coba untuk berdoa dan apa yang harus di-share pada malam hari ini. Dan saya memberikan tema hari ini adalah how to survive ya. Kalau boleh dibuka yang diberikan saya menjadi co-hostnya, sehingga saya bisa share screen kepada teman-teman sekalian. Oke, bisa ya? Kelihatan? How to survive ya. Bagaimana kita untuk bisa survive, bertahan hidup di waktu-waktu yang sulit. Oke, teman-teman, kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini saya akan ambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 ya. Kita baca. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan ya. Kalau kita melihat dari sini, ada hal yang menarik sekali yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa dari dalam gelap, ini firman Tuhan ya, sebab Allah telah berfirman, jadi itu firman Tuhan. Sebab dari dalam gelap akan terbit terang. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tahu bersama ya, ada satu slogan yang terkenal dari pahlawan wanita kita, pejuang wanita kita, R.R. Kartini. Dia ada tulisan yang berkata dengan bukunya itu, habis gelap terbit terang. Kenapa? Karena kita semua tahu ya, gelap itu yang kalau identik dengan malam, maka setelah malam berakhir, maka pagi akan muncul. Ini yang dimaksud oleh Kartini bahwa habis gelap pasti akan terbit terang. Tetapi menarik sekali dari ayat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ini, dia katakan yang kita bacakan ini berkata dari dalam gelap itu sendiri akan terbit terang. Jadi artinya gelapnya itu belum berakhir, masih di dalam gelap itu tapi sudah terbit terang. Nah, ini sesuatu yang saya lihat adalah hal yang sangat luar biasa ya. Dan kita tahu bersama bahwa ketika terang itu ada, maka gelap itu akan sirna. Jadi walaupun itu dalam keadaan masih gelap, tapi akan muncul terang, dan terang itu akan membuat gelapnya yang menjadi habis, hilang gitu ya. Nah, cara kerja Allah kita itu seperti ini, bukan cara kerja yang hukum alam yang biasa, tetapi sesuatu yang berbeda. Gelap yang menurut, kalau kita melihat gelap dari waktu, atau kalau bahasa ininya dikatakan kronos ya. Nah, itu bicara kalau di Indonesia waktu gelap kronos itu adalah sore, mulai biasanya sekitar jam 6 ya, kalau di daerah kita sama ya, Palembang, Jakarta waktunya sama, Indonesia bagian barat. Udah mulai gelap, yang dikatakan malam ya. Nah, kita tidak berbicara malam hari ini tentang gelap ya. Kalau biasanya orang kalau lagi gelap itu ya teman-teman suka untuk istirahat. Kalau kami di keluarga kalau mau tidur biasanya senang kalau lampunya dimatikan dalam keadaan gelap ya. Tapi ini berbicara kegelapan bukan hal yang seperti itu, bukan waktu kita untuk istirahat gitu loh. Tetapi kegelapan di sini berbicara tentang sesuatu yang gelap dalam arti keadaan yang membuat kita tidak nyaman.
Kegelapan di sini bisa bicara soal sakit penyakit. Kegelapan di sini juga bisa berbicara tentang masalah, tentang penderitaan, tentang kehilangan. Ya, termasuk apapun juga di dalam kehidupan kita, hal-hal yang sulit saya katakan. Nah, tema saya pada malam hari ini, bagaimana kita untuk bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Tadi worship leader berkata ya, dalam keadaan pandemi seperti ini, masa-masa yang sulit, ya ada anak di rumah, harus bagaimana mengajar gitu ya, daring dari rumah, bikin orang tua darah tinggi dan lain sebagainya. Ada waktu-waktu yang kita lihat kadang-kadang nih, kapan mau berakhir nih gelapnya yang seperti ini ya. Ini sebuah kegelapan ya. Dan saya tidak tahu kegelapan apa yang kita tengah hadapi. Adakah kegagalan, keterpurukan kita dalam hal ekonomi kah? Ya, di dalam rumah tangga, karena banyak juga sekarang dalam rumah tangga jadi sering ribut. Kenapa? Karena terlalu sering ketemu. Nah, ketahuan kalau dulunya jarang ketemu, jadi sekarang sering ketemu malah sering ribut ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita melihat di sini ada banyak hal tentang kegelapan ini. Nah, ini bicara sekali lagi tentang kegelapan. Tapi kalau ikut di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Allah berfirman, dari dalam gelap itu akan terbit terang. Ya, berapa banyak yang setuju dengan saya pada malam hari ini bahwa di dalam gelap itu akan terbit terang sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan sebagaimana firman Tuhan, kita percaya jadi seperti itu. Ya, itu sebabnya saya percaya kalau di dalam gelap apapun yang sedang dihadapi kita harus percaya. Oh, di dalam gelap ini justru akan terbit terang. Katakan amin ya. Nah, kita akan melihat sekarang bahwa ini pasti Tuhan punya tujuan. Kalau saya mengalami sebuah kegelapan ya, maka saya percaya bahwa di balik semua ini Tuhan punya tujuan. Tuhan tuh nggak pernah salah ya. Di dalam segala sesuatu firman Tuhan katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun ini pun berbicara tentang dalam keadaan yang gelap. Nah, kita akan perhatikan bersama-sama dalam satu tokoh yang akan saya sampaikan pada malam hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6, satu kisah yang sering kita dengar ya tentang Abraham. Ayat pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jawab Abraham, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini dalam kisah ini kita melihat Abraham bukan hanya berada dalam kegelapan kronos, waktu yang memang malam. Karena peristiwa waktu itu kejadiannya pas adalah malam hari. Tetapi juga dia memang berada dalam keadaan kegelapan yang saya katakan tadi, kesulitan. Kenapa Abraham ini seolah orang yang nggak punya masa depan? Kalau Bapak Ibu membaca tadi di dalam ayat yang kedua, dalam ayat yang ketiga, ini bicara soal orang yang desperate. Orang yang nggak punya harapan lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia dikatakan bahwa mungkin Abraham itu dia punya banyak harta ya, tapi dia nggak punya keturunan. Untuk apa gitu? Di sini banyak bapak-bapak ya, ataupun ibu-ibu yang ikut bekerja. Kita nyari uang dalam artian berkat untuk keluarga. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Ya. Kalau nggak punya keturunan untuk apa? Nah, bagi pria pada zaman itu tidak memiliki keturunan itu artinya nggak punya masa depan. Garis keturunannya itu selesai, habis. Bicara tentang masa depan yang tidak ada sama sekali. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ketika Tuhan berkata, akulah perisaimu. Bicara soal perlindungan ya di dalam ayat yang pertama tadi. Dan juga Allah berkata upahmu akan sangat besar. Ini bicara berkat. Nah, bayangin. Kalau kita nih dapat firman Tuhan, dapat suara dari Tuhan, akulah perisaimu, ya upahmu akan sangat besar. Waduh, kita pasti senang banget kalau kita dapat ya. Kita pasti senang banget. Tetapi lihat nih, Abraham justru sama sekali nggak tertarik dengan semua ini. Ini ciri-ciri orang yang sudah tidak punya pengharapan. For what gitu loh. Untuk apa lagi gitu. Kalaupun aku dapat semua, untuk apa lagi? Dia bilang, Tuhan engkau tidak memberikan kepadaku. Kalaupun itu dapat, ada untuk apa? Karena yang akan mewarisi adalah budakku. Ini keadaan gelap. Ya, saya bisa membayangkan apa
apalah lagi yang akan menjadi penghiburan untuk bisa alasan lah untuk Abraham itu bertahan hidup waktu itu. Ya, untuk apa gitu ya? Tidak ada lagi, ini gelap, benar-benar bicara tentang gelap, tidak ada lagi harapan, hilang harap. Tapi perhatikan, apa yang Allah kerjakan di dalam gelapnya Abraham. Yang tadi kita baca ayat pokok, kita katakan dari dalam gelap akan terbit terang. Di dalam ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan ya teman-teman, di situ dikatakan Abraham dibawa keluar. Saya senang sekali kalimat ini, Abraham dibawa keluar. Di dalam keadaan gelapnya Abraham, ayat ini katakan Allah membawa dia keluar. Coba perhatiin, Allah mau bawa kita keluar dari keadaan gelap kita. Yang percaya katakan amin. Semua keadaan kegelapan kita, harusnya kita percaya bahwa Allah itu mau bawa kita keluar dari keadaan gelap kita ini. Amin. Nah, ketika kita disuruh dikatakan selanjutnya, dikatakan coba lihat ke langit. Langit itu selalu berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Seringkali dalam keadaan gelap kita, yang kita lihat, cara pandang kita itu hanyalah cara pandang manusia yang terbatas. Hukum-hukum alam, semua hukum yang terbatas. Tetapi di sini dikatakan Allah membawa Abraham keluar dan disuruh lihat ke langit. Disuruh lihat kepada kemahakuasaan Allah. Disuruh melihat kepada kuasa Tuhan. Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Perhatiin ya. Keadaannya masih sama loh. Waktu dibawa keluar, ngelihat ke langit, itu keadaannya masih sama. Masih gelap di malam hari. Artinya masih dalam kegelapan. Tapi Allah suruh kita lihat bahwa sesungguhnya di dalam gelap itu akan terbit terang. Ada bintang-bintang ya, yang bahkan tidak bisa kita hitung banyaknya. Saya kalau merenungkan ini rasanya ingin menangis ya. Kenapa? Karena luar biasa banget yang Tuhan rancangkan ya. Ketika dia memberikan kita cerita tentang Abraham ini, satu kisah yang tidak ada yang kebetulan menurut saya. Tapi luar biasa, justru di dalam gelap itu disuruh lihat ke langit. Ada bintang dan engkau tidak bisa hitung berapa banyak bintang itu. Hitunglah kalau kau bisa hitung, ya dikatakan begitu. Nah, kalau kita melihat di sini, hal-hal yang merupakan terang itu akan muncul, yang akan hadir dalam hidup kita itu entahkah apa itu bentuknya Bapak Saudara ya, tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Saya ingin katakan sekali lagi, tidak akan pernah bisa kita hitung. Semuanya akan membuat kita heran. Berapa minggu yang lalu ya, mungkin 2 minggu lalu ya, ada jemaat dia WA ke saya. Dan dia katakan, boleh nggak sedikit curhat Ibu Gembala? Saya bilang, ada apa? Dia bilang, istri saya sedang sakit, sakitnya borongan lagi ya, sakit ini, dan semua tiba-tiba aja disuruh, ini harus operasi, empedunya harus operasi, ada kista, ada miom gitu ya, ada usus buntu. Dia bilang, kenapa penyakit jadi rombongan gini kan? Jadi dia bilang begitu. Lalu kemudian dia bilang, saya ingin bercerita. Kami dalam keadaan yang sulit, ya, anak mau kuliah, ya, anak 2 mau kuliah, dan dia katakan jumlahnya cukup besar, ya, saya juga bingung waktu dia bilang satu semesternya sekitar 70-an juta, gitu kan, karena anak kami di negeri, di sekolah negeri, jadi saya tidak tahu kalau harganya segitu mahal, ya. Lalu dia bilang dalam pandemi seperti ini keadaan yang sulit, tetapi dia bilang begini, saya bersyukur justru dalam keadaan yang gelap ini, Tuhan kasih ada, kalau orang Palembang bilang ada loka ya, adalah pekerjaan yang bisa didapat, dan katanya itu luar biasa banget. Dia dapat untung yang bisa menutupi kebutuhannya, dan dia katakan saya harus bayar perpuluhan nomor 1 ya, karena ini milik Tuhan, karena ini baik sekali yang Tuhan buat. Dia sampai bilang itu membuat kami heran satu demi satu, dan walaupun istri ini dalam keadaan sakit, dia bilang saya percaya ada maksud Tuhan pun lewat ini semua. Kenapa? Karena yang sulit kemarin pun Tuhan tunjukkan ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dari cerita dia saya setuju. Firman Tuhan ini iya dan amin. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dan kita harus percaya tidak bisa kita hitung. Hari ini ada terang yang kita alami dalam kegelapan kita, besok ada lagi. Ada lagi, dan semua itu tidak bisa terhitung. Ya.
tidak pernah bisa terpikirkan oleh kita. Firman Tuhan katakan, yang tidak kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati, justru itu yang Tuhan berikan. Ini luar biasa. Amin. Ya. Nah, perhatikan kembali apa yang Abraham dapat. Di situ firman Tuhan katakan, Allah katakan, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Abraham mendapatkan keturunan yang dikatakan banyaknya seperti bintang yang tidak dapat dihitung. Apa yang teman-teman ya, apa yang merupakan gelapnya Abraham? Yang tadi saya katakan dia nggak punya keturunan, itulah gelapnya Abraham. Dia tidak punya gelap, itu tidak punya keturunan, ya. Tapi justru di dalam gelap itu Allah hadirkan terang, yaitu dia punya keturunan yang tidak bisa dihitung banyaknya. Akan menjadi bapa dari bangsa-bangsa yang luar biasa. Saya ingin kita semua merenungkan ini, mungkin sederhana, tetapi siapa yang mendapatkan firman ini dan meremahkannya dengan iman, itu akan terjadi dalam hidupnya. Kalau benar ini dikatakan bahwa apa yang menjadi gelapnya kita itu, tapi justru disitulah Tuhan akan menimbulkan terang, dan justru terang itu tak terhitung. Abraham justru dapetin keturunan kita. Luar biasa banget Tuhan ya. Nah, hari-hari ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak kegelapan yang sedang kita alami. Saya tidak tahu ya, satu demi satu apa-apa bentuknya itu kegelapan kita. Ada yang mungkin seolah kehabisan energi gitu ya. Kayak tadi saya katakan, penyakit datang borongan, habis tenaga, hilang akal, gimana nih solusinya? Bagaimana untuk survive? How to survive untuk bertahan menghadapi semua ini. Yuk kita lihat sama-sama, ada satu ayat di sini juga yang luar biasa, dan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau kita perhatikan di sini ya, manusia jasmani merosot. Dibilang kami nggak tawar hati. Saya tadi katakan kegelapan itu mungkin membuat banyak orang kehilangan tenaga, habis akal, kehilangan energi. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tahu bagaimana untuk survive, untuk bisa bertahan. Tidak tawar hati ya. Sekalipun manusia jasmani merosot, usia bertambah, kita makin tua ya, banyak hal yang menurun. Tapi dalam ayat yang ke-16 ini saya coba untuk melihatkan kepada kita semua ada 2 hukum Allah ya. Ada 2 hukum yang berlaku. Yang pertama itu adalah hukum natural, dan yang kedua adalah hukum supranatural. Hukum natural adalah hukum alami, hukum jasmani, hukum yang ada dalam dunia ini ya. Seperti yang tadi dikatakan, hukum natural itu manusia lahiriah yang semakin merosot, semakin tua dan lain sebagainya. Tapi ada juga hukum yang lain, yaitu hukum supranatural, yaitu yang dikatakan tadi manusia batiniah kami yang semakin hari itu semakin kuat ya, dari sehari diperbaharui dari sehari kepada kesehari. Ya. Ada roh, ada semangat dan sukacita yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, saya akan coba jelaskan secara cepat ya 2 hukum ini ya. Hukum yang pertama ini hukum natural, ada contohnya ya. Di dalam kisah dalam Perjanjian Baru Matius 4 ayat 6 ada kisah di sini. Lalu berkata kepadanya, ini peristiwa waktu Yesus ada di padang gurun dicobai oleh iblis ya. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini lihat, ada 2 hukum di sini juga yang kita bisa melihat ya di sini. Iblis coba tawarkan hukum natural kepada Yesus. Dia katakan begini, hukum yang alam nih. Kalau engkau jatuhkan dirimu ke bawah, ya, dia tawarkan ini hukum natural. Kita tahu bersama kalau orang jatuh dari tempat ketinggian ke bawah, ya, tentu dia pasti akan jatuh ke bawah. Dan semakin tinggi itu akan semakin berbahaya. Itu hukum alam, itu hukum natural. Iblis coba tawarkan. Kita kalau jatuh dari ketinggian, katakan kita pasti jatuh bahkan bisa mati. Tapi iblis juga nyinggung soal hukum yang lain, yaitu hukum supranatural. Bagi Yesus yang dia katakan adalah anak Allah, di mana akan ada malaikat yang akan menatang Yesus di tangannya. Ini hukum yang lain yang tidak lumrah gitu ya. Hukum bukan hukum natural tapi hukum supranatural. Tapi perhatiin, menarik sekali jawaban daripada Yesus ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7 dan berikutnya, teman-teman bisa membaca, Yesus jawab begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Apa maksud Yesus ngomong seperti itu? Artinya Yesus itu mau katakan begini, iblis, ini bukan urusanmu. Waktu dia tampilkan kepada Yesus, ada hukum alam nih, hukum natural, tapi ada juga hukum supranatural. Yesus bilang, itu bukan urusanmu. Ya, jangan engkau mencobai Allahmu. Itu bukan urusan iblis. Saya mau katakan kepada kita semua, hukum mana yang akan berlaku kepada Yesus saat itu, hukum natural atau hukum supranatural, itu tidak atau itu bukan dalam wewenangnya iblis. Saya ingin katakan kepada kita semua teman-teman, di dalam hari-hari kita, dalam keadaan gelap kita, tetap akan terjadi dua hukum ini. Dalam keseharian kita, akan terjadi dua hukum ini. Ada hukum natural dan ada hukum supranatural. Dan ingat dengan baik, iblis tidak punya wewenang untuk atur hukum mana yang akan berlaku atas hidup kita. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua, ini semua ada dalam kendalinya Allah. Itu sebabnya Yesus katakan, iblis, jangan coba mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Ada hukum natural yang bisa mungkin kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing, dan hukum natural ini kita bisa melihat ruang lingkup kita yang serba terbatas. Itu hukum natural di sekitar kita. Kemampuan kita yang terbatas, ya, kekuatan kita yang terbatas, apalagi kesehatan kita yang terbatas. Aduh, bukan zaman pandemi ini aja aku sering sakit. Apalagi pandemi begini, aduh ada penyakit bawaan, aduh anak ini ada ini dan lain sebagainya. Kita jadi berkata kesehatan kita sangat-sangat terbatas. Mungkin juga kekayaan kita yang terbatas. Ada modal-modal kita juga yang terbatas. Koneksi ataupun hubungan kita yang terbatas. Sumber daya yang kita miliki juga yang terbatas, sumber daya manusianya. Ya. Waktu juga yang kita miliki mungkin waktu-waktu yang terbatas. Sekali lagi semua ini terbatas. Ini hukum natural. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua sekali lagi, ada hukum lain selain itu yang juga ada dalam kehidupan kita yang harus kita percaya, yaitu hukum supranatural, hukum yang kedua ini ya. Sesuatu yang melampaui batas alam, sesuatu yang melampaui hukum alam, hukum-hukum batas-batas jasmani tadi, kemampuan, kekuatan dan lain sebagainya. Hukum supranatural. Coba kita lihat ayat Roma 8 ayat 2 sampai 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini hukum natural, ya, hukum dosa dan hukum maut. Tapi ini roh. Ayat 3 bilang, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Sekali lagi hukum Taurat ini juga terbatas. Karena tidak berdaya oleh daging. Daging tubuh ini juga terbatas. Ada masanya, ada waktunya. Ya, telah dilakukan oleh Allah. Ini kalimat luar biasa banget. Ulang ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Coba sama-sama meremahkan dalam hati kita. Telah dilakukan oleh Allah. Di balik semua yang natural tadi yang ada di sekitar kita, ada yang supranatural dan ini telah dilakukan oleh Allah. Kita harus percaya ayat ini. Dengan jalan dia mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Buktinya itu Yesus sudah selesai di kayu salib, ya, dan sudah dilakukan. Itu sebabnya kita semua bisa masuk kepada hukum supranatural. Karena sudah dilakukan. Ayat ini dikatakan ada roh yang menghidupkan, ya. Roh yang memberi hidup, ayat yang kedua tadi. Roh yang menghidupkan. Terjemahan bahasa Inggris memakai kata for the law of the spirit of life. Sesuatu yang menghidupkan, roh yang menghidupkan, ini hukum supranatural dan ini memerdekakan. Katakan amin. Memerdekakan kita dari khawatir, memerdekakan kita dari panik, gitu ya. Memerdekakan kita juga dari ketakutan. Karena semua ini melepaskan kita. Nah, dari semua yang natural. Ya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita memang ada sekali lagi di hukum natural. Tapi Allah berjanji kita akan alami hukum natural, supranatural itu. Karena roh itu memberikan hidup. Kapan ini terjadi? Ayat yang sangat tidak asing lagi, ya, dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ayat pegangan kita, ya, orang percaya, ya, orang-orang Pantekosta, ya. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, bagaimana sih kita bisa hidup dalam hukum yang supranatural itu untuk kita bisa survive dalam hidup kita?
kita. Artinya menghadapi kegelapan kita gara-gara hukum yang natural ini, gimana untuk bisa survive? Ya harus pindah, harus beralih dari hukum natural ini kepada hukum supranatural dengan cara Kisah 1 ini katakan ketika kamu menerima kuasa itu. Bagaimana kita menerima kuasa? Wah, kalau Roh Kudus turun ke atas kita. GPDI terkenal kebaktian 10 malam. Nggak tahu ya di Sahalah, sahabat Allah masih ada nggak kebaktian 10 malam? Di tempat kami juga masih. Tapi biasanya kalau sudah lewat jadi terlupakan Roh Kudusnya. Ya, kita harus melihat hari-hari ini kita perlu banget kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 3 tadi katakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging yang natural tadi telah dilakukan. Ya. Dan Yesus membuktikan semuanya ini, ya. Bagaimana Yesus katakan, kamu jangan pergi kemana-mana sebelum Roh Kudus turun kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya Yesus tahu, waktu ada Yesus sama-sama dengan mereka, Yesus bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Tapi sekarang Yesus terangkat ke surga. Murid-murid harus bisa tetap ada dalam hukum supranatural itu. Gimana caranya? Roh Kudus turun ke atas mereka. Katakan amin. Nah, Yusuf, ya, tokoh Yusuf dalam Alkitab, Yusuf itu sampai Firaun, ya, Firaun ini raja orang nomor 1 di Mesir bilang begini, mungkinkah kita bisa mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Firaun sendiri menemukan semuanya terbatas, baik dari kerajaan pangeran-pangeran semua yang ada gitu ya dalam bangsawan kerajaan itu orang-orang pintar di Mesir gitu ya, semua terbatas. Tetapi dia bisa ngomong begini, di manakah kita akan dapat lagi orang yang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Yusuf bisa berjalan dengan hal yang hukum supranatural. Siapa yang bisa tahu? Coba bisa perhatiin teman-teman ya. Seorang napi loh, itu waktu itu dia bukan mantan napi, tapi dia masih napi di dalam penjara. Dia budak gitu. Tetapi ini bisa terjadi kenapa? Karena di dalam Yusuf itu ada dunamis tadi. Kalau dalam Kisah 1 ayat 8 itu kan dunamis. Hukum yang supranatural yang tidak bisa dibatasi. Hari-hari ini doa saya hanya satu. Tuhan bisa lakukan apa saja. Keadaan ini dibilang pandemi ini akan berganti menjadi endemi, apapun nanti lagi nggak tahu ya, dari ini sekarang PPKM, nanti ada istilah baru lagi dan aduh nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi doa saya hanya satu, semua ini adalah hukum natural yang harus tunduk kepada hukumnya Tuhan. Ketika kita ada di dalam hukum Allah, yaitu kita punya kuasa dari Roh Kudus, ya. Seperti Abraham tadi, seorang yang sangat terbatas, ya, semua dalam keadaan yang kegelapan, usia yang lanjut, Sarah yang sudah mandul, semua yang terbatas dalam daging. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, yang supranatural. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang menjadi kegelapan kita saat ini. Sekali lagi ya, pandemi ini kapan berakhir kita nggak tahu. Dalam Kisah Para Rasul itu menarik juga. Waktu murid-murid bertanya, ya, waktu Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus dalam pasal yang pertama dalam Kisah Para Rasul, tiba-tiba aja murid-murid ngomong begini. Mereka bilang tentang pemulihan bangsa Israel. Ya, mereka katakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Tapi apa jawabannya Yesus dalam Kisah Para Rasul itu, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini luar biasa. Saya ingin katakan kepada kita semua, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak perlu tahu tentang masa dan waktu. Tetapi Roh Kudus di sini katakan, kamu akan terima kuasa, itu cukup. Kalau kita hidup dengan menerima kuasa, Roh Kudus itu turun ke atas kita, kita walaupun tidak tahu tentang masa dan waktu ini apa yang akan terjadi ya, karena itu bukan urusan kita, tetapi yang kita tahu dalam masa gelapnya kita akan terbit terang. Ya, karena Tuhan dapat memampukan. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya tidak tahu apapun kegelapan kita. Beberapa waktu yang lalu itu ada ya kisah juga ya di yang nggak tahu Bapak Ibu lihat tidak, anak kecil yang papa mamanya kena COVID dan meninggal ya, dia bingung, nggak tahu gitu ke depan mau gimana, dia lagi diisolasi juga di rumah, toto dapat kabar papa mamanya udah meninggal.
nggak ada keluarga sama sekali, cuma ada tetangga-tetangga. Bingung kan? Gelap. Gimana untuk bisa bertahan hidup? Bukan dia saja, tapi banyak anak-anak Tuhan yang sekarang tiba-tiba aja tidak ada kesalahan, tapi di PHK karena memang perusahaan kolaps. Jemaat kami banyak yang seperti itu. Tetapi saya bersyukur hari demi hari ketika kami membekali jemaat dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, mereka boleh alami hal-hal yang supranatural. Yang mungkin orang bilang, terlalu rohani kamu. Tapi kita butuh hari ini. Hari-hari ini kita butuh seperti ini. Bagaimana untuk survive? Nggak bisa dengan cara kita sendiri. Semuanya terbatas. Tetapi ketika kita berjalan dalam kekuatan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Katakan amin. Ya, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita langsung berdoa atau kita menyanyi dulu? Saya tidak tahu kebiasaannya. Apakah kita berdoa sama-sama atau setelah kita menyanyi baru kita berdoa sama-sama? Boleh nyanyi dulu, Ci. Nyanyi yang tadi boleh, ya. Yang satu-satunya, Ci. Takut sebab kau besertaku, tak usah ku bimbang, ya. Bagaimana ya, untuk kita? Ya, lagu yang pertama tadi. Oke, Ci. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapa kami datang padamu, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau berhiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat hatimu, katakan tak usah kami takut. Tak usah ku takut sebab kau. Mari teman-teman kita angkat tangan hati kita sama-sama. Mari kita imani sama-sama, karena Dia akan selalu serta kita. Tak usah ku kau berhiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan kita. Sebelum saya berdoa, saya mau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi. Bagaimana kita bisa bertahan dalam keadaan yang sulit ini. Ada begitu banyak jemaat-jemaat, saya tidak tahu di Jakarta, tapi jemaat kami, ya, investasi yang mereka ikuti tidak berhasil karena lagi pandemi, ya. Tidak ada yang terpikirkan kalau bisa akan masuk pandemi seperti ini. Ada juga yang ditipu orang, ya, uang tagihannya dibawa lari sopir, puluhan juta. Ada banyak hal. Kami sebagai hamba Tuhan pun mengalami juga ada kegelapan dalam kehidupan. Kalau biasanya saya suka memperhatikan jemaat yang nggak hadir itu siapa gitu ya. Saya doain gitu supaya Tuhan kejar minggu depan bisa kembali lagi. Kami bisa pantau. Tapi pandemi ini nggak bisa. Ada yang ikut online ya. Kalau ditanya ikut online, betul nggak ikut online nggak ngerti. Saya merasa begitu sulit gitu. Kita nggak tahu ke depan bagaimana perkembangan daripada kerohanian jemaat Tuhan. Tapi ketika saya belajar dari sini, Tuhan sekalipun ada gelap ini, kami nggak mau takut dengan gelap. Malah akan bersyukur. Kenapa? Karena di situ kami akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, saya ambil waktu ini untuk berdoa secara khusus. Sekali lagi saya tidak punya kemampuan untuk tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara, tapi banyak yang sulit. Bahkan secara online ketika saya berkhotbah, ada beberapa dari gereja lain, bukan gereja kami yang mungkin ikut dari luar kota, sempat chatting, juga menunjukkan dan menyampaikan, minta didoakan, ya kami tidak kenal. Mereka juga dalam keadaan yang susah. Berarti banyak orang susah. Tapi mari hari ini, kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita akan bertahan, sangat bertahan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Keluar. Mari kita keluar dari semua yang terbatas ini kepada hal-hal yang tidak terbatas bersama dengan Tuhan. Secara khusus saya akan berdoa, walaupun lewat Zoom, kita nggak bisa seperti biasa ada di kebaktian, altar call, kita bisa mengalami lawatan Tuhan. Tapi saya percaya lewat Zoom ini kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ada lawatan Tuhan. Sementara kita menyanyi tadi dari awal ketika worship leader menyembah Tuhan, saya rasa ada lawatan Tuhan. Mari yang rindu ada lawatan Tuhan menjamah engkau malam hari ini. Engkau angkat tanganmu di tempat engkau berada di rumah masing-masing. Saya akan berdoa dari tempat ini. Ya, Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Di dalam keadaan sulit mereka, dalam keadaan gelap mereka Tuhan. Tetapi kami tahu kami harus bertahan. Bagaimana kami bertahan? Kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan untuk melihatkan kepada Abraham, bagaimana Tuhan membawa dia keluar. Kami percaya, hamba percaya hari ini setiap tangan yang terangkat dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi keadaan mereka, entahkah kesehatan, entahkah karena usaha, keluarga, apapun itu, bahkan pelayanan yang stuck, apapun Tuhan.
Kami berdoa kami akan keluar dari hal yang natural yang mengikat kami yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja. Menjadi sesuatu kuasa yang dinamis yang bekerja lewat kehidupan kami. Untuk kami bisa melihat Roh Allah memberikan kehidupan dengan hal-hal yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki kepastian ini. Kami bersyukur sekali lagi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan punya cara untuk menolong setiap yang terangkat tangannya malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Kami akan melihat kesaksian, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan semua untuk kehebatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berpisah satu sama lain. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Thank you Civera buat firmannya. Sekarang sebentar saya akan membacakan pengumuman. Oke, sama-sama. Pengumumannya, seluruh informasi Bless Impact Community akan diinfokan melalui WhatsApp grup BIC dan juga sosial media BIC. Segala pertemuan secara fisik masih diliburkan, hanya diperbolehkan secara online. Bagi teman-teman yang rindu memberikan sebagian untuk persembahan, bisa ditransfer melalui rekening BCA. Lihat aja di layar ya. Ada ya atas nama Desionelia 53703356658. Lalu jangan lupa mencantumkan persembahan di kolom keterangan. Untuk doa dan puasa akan diadakan setiap hari Selasa dan puasa dimulai pada hari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Bagi yang membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi tim doa BIC di 087883712660. Untuk COVID New Normal, ayo terapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Lalu, kita ada di gereja akan diadakan tetap dilakukan vaksinasi untuk COVID untuk teman-teman BIC sampai tanggal 11 September ini. Teman-teman kalau bagi yang belum vaksin, coba deh datang ke gereja. Nggak pakai antri teman-teman. Saya kebetulan vaksin saya yang kedua saya dapat di gereja dan itu cepet banget, nggak pakai antri. Jadi coba deh vaksin kalau teman-teman yang belum dapat boleh vaksin di gereja. Oke, sekian dan terima kasih pengumumannya. Saya serahkan kepada Koben. Terima kasih Pendeta Vera Siwi atas firman-Nya yang menguatkan kami. Banyak hal yang saya yakin teman-teman juga dapat dan banyak hal yang kalian dapat. Kita semua pasti ada gelapnya kita sendiri, permasalahan kita sendiri kita pasti ada. Apapun namanya kita hidup pasti ada permasalahan. Kami pun punya permasalahan, saya pun punya pergumulan sendiri. Ada gelapnya. Dan hari ini firman Tuhan menguatkan saya. Ada caranya supaya kita survive, keluar. Bagaimana caranya? Dari tadi yang Pendeta Vera bawakan, saya dapat beberapa poin-poinnya, dan itu saya harap saya akan praktekkan. Bahwa di dalam gelap, di dalam kesulitan saya, di dalam pergumulan saya harus percaya bahwa Tuhan ada. Semuanya dalam kendali Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saya harus keluar dari permasalahan. Seperti Abraham dibawa keluar dari kemahnya. Kadang-kala kita sudah ada masalah, bergumul di masalah itu terus. Tuhan ajak keluar, kita tidak mau, kita betah di masalah itu. Diajak Tuhan tidak mau. Nah, kita akan belajar untuk diajak keluar sama Tuhan. Kemudian ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, masih gelap itu Abraham. Saya percaya, walaupun saya mengikut Tuhan masih dalam kesulitan, saya akan belajar untuk mengubah pola pandangan saya. Pandangan saya akan arahkan kepada langit bintang. Akan ada pertolongan Tuhan. Dan saya percaya juga sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Ada kekuatan yang di luar dari batas kemanusiaan. Kekuatan Tuhan ada.
Bagaimana caranya? Dengan saya tetap dipenuhkan dengan Roh Kudus. Salah satunya dengan tetap ibadah, baca firman. Dan saya seringkali, host juga seringkali ingatkan ketika Zoom, cobalah belajar kita untuk open cam. Supaya apa? Supaya kami bisa lihat kalian ibadah itu lagi duduk, lagi tepuk tangan, atau lagi tidur. Kalau lagi tidur, supaya kami mengingatkan, supaya apa? Supaya kita sama-sama imannya dibangun, kerohaniannya dibangun. Ibadah yang benar. Walaupun Zoom, walaupun di kamar, walaupun di atas ranjang, kita tetap hormati Tuhan dengan sikap yang benar. Karena ada kuasa. Tadi pendeta Vera bilang, ada kuasa di dalam setiap ibadah walaupun Zoom ini. Dan kalau kita sudah lakukan itu, saya percaya Tuhan akan membawa kita keluar dari kegelapan. Dan kita akan menikmati terangnya Tuhan. Dan saya berharap firman ini juga menjadi kekuatan bagi teman-teman BIC semua. Pegang firman ini, pegang poin-poinnya, dan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kalian akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Sekali lagi terima kasih Pendeta Vera Siwi atas firman Tuhannya. Luar biasa dari Palembang. Firman-nya sangat lengkap. Terpujilah nama Tuhan. Oke, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Saya akan tutup ibadah Zoom pada malam hari ini. Saya akan berdoa. Lydia langsung berdoa atau nyanyi dulu? Dari sini bilang nyanyi dulu kok. Iya, saya mau dengar suara kamu lagi. Silakan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari imani sama-sama teman-teman. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan sekali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Koben. Di akhir ibadah ini Tuhan, hamba berdoa kepadamu, mengucap syukur karena kebaikan-Mu masih nyata dalam kehidupan kami, dalam komunitas BIC. Kau telah datang lewat firman-Mu kepada kami. Hamba berdoa untuk Pendeta Vera Siwi, diberkatilah lebih dan lebih lagi. Dimanapun dia berada, dimanapun dia dipanggil untuk memberitakan firman, akan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, hamba berdoa juga atas firman Tuhan ini, biarlah ini tetap ada dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan survive di dalam permasalahan kami masing-masing. Kami tidak akan melihat masalah kami melihat memandang Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam seluruh kehidupan jemaat BIC, apapun pergumulannya. Tadi Pendeta Vera sudah doakan, dan kami akan melihat jawaban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Dan menutup ibadah Zoom ini, hamba berdoa diberkatilah semua jemaat BIC. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah, menyertai kehidupan kita hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.